Lalu ketemu lagi dengan saya Lutfi Bianto di channel Kotak Saran. Nah, di video kali ini saya masih akan membahas mengenai NIDI. Karena setelah efektifnya aturan NIDI, banyak sekali berita yang muncul yang mengatakan bahwa aturan NIDI ini mengakibatkan biaya pasang listrik baru menjadi membengkak dan naik begitu tinggi. Nah, apa benar berita itu? Kalau dikatakan NIDI mengakibatkan biaya pasang listrik baru menjadi naik, maka iya. Namun seharusnya kenaikan biaya pasang listrik baru ini tidak setinggi ini. Jadi ada faktor lain yang membuat kenaikan ini. Nah, faktor apa itu? Akan saya jelaskan secara detail di video ini. Namun sebelum saya menjelaskan, lebih dahulu kita pahami dulu biaya apa saja yang kita keluarkan dalam proses pengajuan pasang listrik baru ini. Nah, biaya pertama yang kalian bayarkan adalah biaya pemasangan untuk KWH PLN atau biasa kita sebut sebagai BP. Nah, BP ini hanya mencakup pemasangan dari KWH meter saja, dari tiang listrik PLN, kemudian kabel yang warna hitam itu yang biasa kita sebut sebagai kabel SR atau saluran rumah, kemudian masuk ke meter PLN. Cukup sampai di situ. Bahkan kabel yang warna putih, yaitu kabel utama yang merupakan keluaran dari meter PLN, itu bukan merupakan kewenangan dari pihak PLN. Jadi bukan tugas PLN untuk memasang kabel itu. Termasuk pula instalasi yang ada di dalam rumah. Jadi mulai box MCB, stop kontak, saklar-saklar, pipa, kabel, dan lain-lain, itu bukan merupakan tugas PLN dalam pemasangannya. Dan di BP itu juga terdapat untuk biaya SLO yang digunakan untuk penerbitan biaya sertifikat layak operasi. Nah, karena instalasi di dalam rumah tidak ikut dibayarkan dalam BP tersebut, maka akan ada biaya tambahan di sini. Kalian diharuskan untuk menunjuk badan usaha atau instalatir guna pemasangan instalasi ini. Biasanya dari pihak instalatir sudah menyiapkan paket-paket pemasangannya, titik-titik berapa titik yang akan dipasang. Namun tidak menutup kemungkinan pihak instalatir bisa memasang lebih, bahkan seluruh rumah kalian bisa dipasang. Tentu saja ini tergantung dari nego kalian dengan pihak instalatirnya. Kemudian biaya selanjutnya adalah untuk NIDI. Nah, ini sebenarnya menjadi satu dengan poin yang sebelumnya, tapi akan saya jelaskan secara terpisah supaya lebih mudah untuk kita pahami nanti. NIDI ini merupakan bukti bahwa instalasi di dalam rumah kalian benar-benar terpasang sesuai standar dan dilakukan oleh badan usaha atau instalatir yang resmi dan berkompeten dan terdaftar di DJK. Selanjutnya adalah biaya fee untuk instalatirnya. Nah, selain memasang instalasi di dalam rumah kalian, instalatir juga akan mengurus hal-hal lainnya, semisal pengurusan SLO ke pihak SLO-nya, kemudian untuk pengurusan izin penyalaan di pihak PLN, dan juga barang-barang kecil lainnya dari mulai fotokopi, materai, dan juga lainnya. Dalam proses pengajuan pasang listrik baru ini, maka pihak instalatir pasti akan mengambil fee atau keuntungan dari proses ini. Karena pada dasarnya mereka adalah badan usaha yang mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka tawarkan kepada kalian. Nah, dari sini kita mengetahui ada 5 biaya yang harus kita bayarkan dalam proses pengajuan pasang listrik baru ini. Yang pertama adalah BP atau biaya pemasangan KWH PLN. Yang kedua adalah untuk biaya SLO. Yang ketiga untuk biaya pemasangan instalasinya. Yang keempat untuk biaya NIDI, dan yang terakhir untuk fee bagi instalatirnya. Nah, dari kelima biaya ini kita akan membahas satu persatu supaya kita mengetahui mana yang mengakibatkan biaya pasang listrik baru naik begitu tinggi. Yang pertama adalah BP PLN. Nah, BP PLN ini dari tahun ke tahun mengalami harga yang stabil, cenderung stagnan. Harga dari BP PLN ini juga telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM, dan hingga saat ini pun BP PLN tidak mengalami perubahan. Kemudian untuk biaya SLO. Nah, biaya SLO ini juga telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Bahkan dari tahun 2000, biaya untuk penerbitan SLO tidak berubah sama sekali. Sehingga bisa dipastikan bahwa BP, biaya pemasangan PLN, dan juga SLO ini bukanlah faktor yang mengakibatkan kenaikan biaya pasang listrik baru ini. Kemudian selanjutnya adalah biaya NIDI. Nah, masalahnya hingga saat ini, saat video ini tayang, belum ada kesepakatan resmi mengenai berapa biaya untuk NIDI ini.
Namun saya mendapatkan informasi dari rekan-rekan instalatir dan juga tentunya di media sosial. MIDI ini berada di kisaran harga 75.000 sampai 200.000. Nah, ini berlaku untuk daya 450 dan 2200. Untuk daya di atas itu masih belum mendapatkan informasi yang pasti. Namun dari sini kita bisa melihat bahwa MIDI memang benar mengakibatkan kenaikan biaya listrik, namun tidak setinggi ini. Nah, selanjutnya adalah biaya untuk fee instalatir. Mengingat proses pengajuan pasang listrik baru yang tidak mengalami perubahan sama sekali, saya rasa instalatir tidak akan mengambil kesempatan untuk mengambil lebih banyak keuntungan dari proses. Mengingat semakin banyak keuntungan yang diambil, maka juga akan semakin mempersulit mereka dalam hal persaingan antar badan usaha, antar instalatirnya. Sehingga saya rasa fee untuk instalatir ini bukanlah faktor yang mengakibatkan kenaikan biaya pasang listrik baru ini. Dan yang terakhir adalah untuk jasa pemasangan instalasi listriknya. Nah, disinilah banyak yang belum mengetahui bahwa 1 bulan sebelum video ini tayang, terjadi kenaikan harga material instalasi listrik yang naik cukup tinggi. Nah, saya mendapat data dari toko listrik yang ada di wilayah Saruban, Madiun. Sebagai perbandingan saja mengenai kenaikan harganya, saya sebutkan sekalian mereknya sebagai perbandingan untuk kamu. Nah, contoh pertama adalah kabel burung. Ini dengan kualitas yang cukup baik. Harga sebelumnya itu 96.000 per 50 meter. Nah, dalam 1 bulan terakhir mengalami kenaikan perlahan hingga sekarang harganya mencapai 147.000 per 50 meter. Kenaikannya hampir 50%. Pipa PVC Mastion harga sebelumnya adalah 9.500 per 4 meter. Nah, sekarang harganya 11.500 per 4 meter. Kenaikannya sendiri hampir 30%. Kemudian ada MCB Broco dengan kapasitas 4 ampere, harganya 35.000 per buah. Sekarang mengalami kenaikan, harganya 46.000 per buah. Ini kenaikannya mencapai 20%. Kemudian ada juga saklar seri Broco, harganya ini 16.000, tapi dalam 1 bulan terakhir sudah mengalami kenaikan hingga 22.000. Kenaikannya hampir 50%. Jadi disinilah faktor lain yang menyebabkan biaya pasang listrik baru menjadi naik begitu tinggi. Dan ini merata untuk semua material instalasi listrik. Kalian bisa cek ini di toko listrik di wilayah kalian masing-masing. Jadi sebenarnya kenaikan dari harga material inilah yang juga menjadi faktor mengakibatkan kenaikan biaya pasang listrik baru. Namun karena kenaikan harga material ini hampir bersamaan dengan efektifnya aturan MIDI, maka terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan muncul berita-berita seperti ini bahwa MIDI lah yang menjadi faktor utama dari kenaikan biaya pasang listrik baru ini. Dan juga saya melihat di pihak instalatir banyak yang kurang mensosialisasikan mengenai kenaikan harga dari material-material ini. Seperti yang saya katakan tadi, biaya BP PLN tidak mengalami perubahan sama sekali dan cenderung stagnan. Dan juga biaya SLO malah tidak mengalami perubahan harga dari tahun 2000 hingga saat ini. Dan kemudian biaya pemasangan instalasi listrik ini juga tidak mengalami perubahan dari tahun 2010 hingga saat ini, belum mengalami kenaikan atau perubahan sama sekali. Jadi sebenarnya kenaikan harga biaya pasang listrik baru ini merupakan hal wajar di tengah momen kenaikan harga material instalasi listrik dan juga penerapan aturan MIDI. Namun maka ini adalah langkah yang benar untuk diambil oleh pihak instalatir demi keberlangsungan usaha mereka dan demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen listrik. Justru kalian harus waspada di tengah momen kenaikan harga material instalasi listrik ini dan juga adanya aturan MIDI. Jika masih ada instalator yang menggunakan harga lama, harga yang sebelumnya yang masih murah, patut dipertanyakan kenapa mereka bisa menerapkannya. Karena untuk menerapkan harga lama atau harga yang murah ini pasti akan ada biaya operasional yang ditekan guna mendapatkan harga yang murah. Nah, permasalahannya dari kelima ini mana yang bisa ditekan untuk mendapatkan harga yang murah? BP PLN tidak mungkin, karena BP PLN ini sudah tersinkron dengan aplikasi PLN Mobile, jadi tidak mungkin bisa dirubah.
Kemudian SLO ini juga sama, ini sudah tersinkron dengan aplikasi PLN Mobile, jadi tidak mungkin bisa dirubah. Dan kemudian fee instalatir. Nah, saya rasa fee instalatir ini bisa ditekan, tapi dalam jumlah yang kecil. Dan menurut saya juga tidak terlalu berpengaruh dalam hal biaya pasang listrik baru ini. Dan kemudian untuk jasa pemasangan instalasi listrik ini. Nah, benar. Nah, disinilah instalatir bisa menekan biaya operasionalnya guna mendapatkan harga yang murah. Nah, gimana caranya? Pihak instalatif bisa memasang material-material yang terpasang di instalasi ini dengan kualitas yang rendah. Sebagai contoh, kabel prung yang saya sebutkan tadi dengan harga 147.000 per 50 meter. Di pasaran pun juga ada kabel dengan merek lain dengan harga cuma 35.000 per 50 meter. Namun ya jangan ditanya soal kualitasnya, pasti dengan harga segitu pasti kualitasnya sangat-sangat rendah. Jika di sini pihak instalator sudah menggunakan material-material dengan kualitas rendah, maka siapa lagi yang akan dirugikan dalam proses ini? Ya tentu saja kita sebagai konsumen listrik lah yang akan mengalami kerugian, karena seharusnya kita mendapatkan pemasangan instalasi dengan kualitas yang bagus, tapi pada akhirnya karena ingin menurunkan biaya operasionalnya, kita mendapatkan kualitas pemasangan dengan material yang rendah. Jadi tetap kembali lagi dengan harga murah, kita lah yang dirugikan sebagai konsumen listrik. Saya berharap dari pihak pembuat kebijakan mencermati hal ini, karena dengan adanya kenaikan biaya material instalasi listrik dan juga penerapan LED secara hampir bersamaan meningkatkan biaya pasang listrik baru dengan cukup tinggi. Nah, hal ini juga tentu akan memberatkan bagi mereka yang berada di daya 450 dan daya 900, di mana kedua daya ini terdapat subsidi bagi mereka golongan tidak mampu. Tentu saja kenaikan ini akan sangat-sangat memberatkan mereka. Jadi kondisi ini harus dikaji ulang guna meringankan beban mereka yang berada di golongan tidak mampu. Jadi kondisi ini harus dikaji ulang guna meringankan. Dan juga saya berharap semoga kedepannya pengajuan pasang listrik baru bisa dilakukan dalam layanan satu pintu dalam satu kali transaksi, sehingga bisa lebih memudahkan sebagai konsumen listrik dan juga tentunya lebih transparan dalam hal biayanya. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan kamu dalam memilih pihak instalatir yang akan memasang instalasi di dalam rumah kamu. Sekian video saya kali ini. Kalau kamu memiliki pertanyaan, bisa kamu sampaikan di kolom komentar. Dan jika kamu rasa video saya ini bermanfaat, kamu bisa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.